Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wibi Wijaksana, NIM 4142 11200043. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai rancangan tugas akhir saya pada mata kuliah metodologi penelitian. Dengan judul yaitu Rancang Bangun Tempat Sampah Otomatis dengan Disinfektan sebagai Antisipasi Awal Penyebaran COVID-19 berbasis Microcontroller. Nah, kita masuk ke tahap latar belakang terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pandemi virus corona atau COVID-19 yang terus meningkat membuat banyak pihak saling berlomba-lomba untuk melakukan berbagai tindakan pencegahan penyebaran virus ini gitu. Nah, walaupun tingkat penyebaran virus COVID-19 ini tidak semasif waktu di awal-awal atau 1 tahun belakangan gitu. Tapi yang jelas kan pandemi virus COVID-19 ini sampai sekarang masih ada gitu. Dan sampai sekarang itu boleh dibilang hal yang tidak bisa terpisahkan lah dari masyarakat sebagai wabah atau penyakit gitu yang berpotensi menular kepada setiap masing-masing manusia begitu. Nah, yang kedua, dalam kebersihan lingkungan dan kesadaran, kebanyakan orang dalam membuang sampah dengan penanganan yang tepat gitu. Jadi dengan langkah yang tepat. Yang ketiga yaitu imbauan untuk menjaga jarak fisik atau physical distancing gitu. Jadi kerja dari rumah, belajar dari rumah, bahkan hingga menerapkan sistem seperti misalnya PPKM yang dulu kita kenal gitu. Bahkan sampai sekarang pun gitu, mungkin saya dan teman-teman masih belajar dari rumah gitu, jadi masih melakukan tatap muka virtual dalam proses perkuliahan. Namun seperti kita ketahui, bagi petugas pengambil sampah gitu kan mereka terus bekerja gitu, walaupun dalam masa pandemi ataupun walau dalam kondisi adanya virus COVID-19 seperti saat sekarang ini. Nah, jadi kan mungkin yang jadi lebih target utamanya itu mungkin untuk orang-orang tertentu gitu, semisalkan ya petugas pengambil sampah gitu, karena kan dia paling rentan, salah satu yang paling rentan lah gitu, berpotensi untuk terkena penyebaran virus COVID-19 gitu. Nah, kita lanjut ke tujuan gitu. Jadi, tujuan yang akan dicapai dalam pembuatan tugas akhir ini adalah membuat tempat sampah otomatis dengan penyemprotan disinfektan gitu sebagai langkah antisipasi awal penyebaran COVID-19. Yang mana kan disinfektan ini salah satu langkah paling sederhana gitu, langkah paling boleh dibilang simple tapi efektif gitu kan untuk mencegah penyebaran COVID-19 gitu. Karena kita tahu mungkin dari masing-masing kita tahu fungsi dari disinfektan gitu kan untuk ya boleh dibilang untuk meminimalisir lah penyebaran virus atau adanya virus begitu. Jadi nanti tempat sampah ini akan dilengkapi dengan penyemprotan disinfektan otomatis gitu. Jadi tanpa ada kontak secara langsung dan juga disterilisasi gitu. Jadi sekaligus mencegah penyebaran virus COVID-19 tersebut begitu. Nah, kita lanjut ke rumusan masalah. Jadi dari latar belakang kita dapat merumuskan permasalahan bagaimana menerapkan microcontroller itu dan sensor tersebut dapat membuka dan menutup tempat sampah secara otomatis gitu. Dan sistem penyemprotan disinfektan sebagai antisipasi awal penyebaran COVID-19 bagi pekerja pengambil sampah. Gitu. Karena nanti kalaupun memang target utamanya di sini pekerja pengambil sampah gitu, tapi kan jika seandainya pekerja pengambil sampah itu indikasi terkena COVID-19 kan tidak menutup kemungkinan dia menularkan kepada yang lain atau orang di sekitarnya atau yang mungkin bisa yang pernah berkontak langsung dengan dia gitu. Jadi nanti ini bakal ada saling keterkaitan gitu. Jadi tidak mesti terfokus kepada pekerja pengambil sampahnya saja dan nanti tempat sampah ini juga akan secara otomatis untuk membuka dan menutup jadi tanpa ada kontak ke tempat sampahnya gitu. Jadi poinnya di sini
tidak ada kontak dengan tempat sampahnya dan tempat sampahnya disterilisasi dengan menggunakan disinfektan gitu. Nah, untuk batasan masalahnya yaitu sampah yang dibuang itu harus berukuran sesuai dengan filter tempat penampung sampah gitu. Jadi ya mungkin di sini batasan masalahnya ya ini panjangnya maksimal 25 cm dan lebar 5 cm. Jadi nggak yang tempat sampah mungkin kalau misalkan kita masukkan ke tempat sampah yang ukuran sampahnya nggak sesuai mungkin masih bisa agak sedikit dipadat-padatkan begitu atau ya agak di inilah gitu kan agak dipaksa masuk sampahnya mungkin. Nah kalau untuk ini dia memang mesti fit lah dengan eh, antara ukuran sampah dengan dengan dimensi tempat sampahnya gitu. Jadi tidak bisa dipaksa masuk atau dipadatkan begitu sampahnya agar dia bisa masuk masuk ke dalam tong sampahnya itu nggak bisa gitu. Intinya dia kurang lebih mesti fit lah gitu. Jangan sampai dimensinya itu eh, lebih dari tempat sampahnya gitu. Karena nanti kan pasti akan mengganggu fungsi dari tempat sampah. Nah, mungkin salah satu kelemahannya mungkin di sini gitu karena terkait ukuran sampah gitu, ukuran ukuran sampahnya gitu. Mungkin nanti untuk seandainya kita jika ingin kapasitas yang lebih besar, mungkin nanti tinggal mengganti ukuran tempat sampahnya saja gitu. Kalau sistemnya kan bisa dipasangkan di tempat sampah yang lebih besar tersebut begitu. Nah, yang kedua, sampah yang dibuang harus berukuran sesuai area deteksi oleh sensor yang ada di filter tempat penampung sampah. Jadi, eh, karena ini menggunakan sensor, jadi kan dia punya area lah atau eh, jarak tertentu gitu yang bisa deteksi oleh sensor gitu. Jadi nanti ini akan berfungsi eh, jika sampah yang dibuang itu berukuran sesuai area deteksi oleh sensornya begitu. Nah, yang ketiga, alat ini tidak dapat mendeteksi sampah terkena virus atau tidak. Jadi yang kita rancang itu pencegahan COVID-19-nya, bukan apakah sampah itu terindikasi ada virus COVID-19 di sana atau tidak. Jadi bukan begitu. Nah, untuk penanda kapasitas tempat sampah sudah penuh atau tidaknya, nah itu nanti ada indikator dari buzzer yang berbunyi sebagai alarm alarm indikator lah gitu. Nah, ini untuk blok diagram secara keseluruhan. Jadi nanti menggunakan dua sensor ultrasonik sebagai media input, katakanlah begitu, eh, sebagai indera bagi si tong sampah untuk mendeteksi yang pertama itu untuk jarak dengan orang yang akan membuang sampah gitu. Karena nanti ketika dia mendeteksi ada seseorang di sana, dia akan terbuka otomatis begitu. Nah, sensor ultrasonik yang kedua itu jadi ada dua sensor ultrasonik. Jadi sensor yang kedua itu nanti untuk mengukur ketinggian sampah yang sudah mengisi bagian dalam tong sampah. Jadi nanti ketika dia sudah mulai jaraknya sudah dalam jarak tertentu, udah dapat dikatakan penuh lah. Jadi nanti dibikin algoritmanya. Ini nanti kalau dia sudah mulai penuh atau dibilang mendekati penuh gitu, katakanlah penuh begitu kurang lebih, ini nanti bakal mengindikasikan lewat buzzer kalau tong sampah itu penuh gitu. Nah, nanti untuk prosesnya itu kita menggunakan microcontroller. Jadi microcontroller yang digunakan itu jenis Arduino Uno gitu. Nah, untuk media outputnya sendiri, itu nanti ada motor servo. Motor servo ini digunakan untuk penggerak eh, pintu, apa sih, untuk buka tutup tong sampah gitu. Penutup, sorry, maksudnya penutup tong sampah itu jadi nanti digerakkan pakai motor servo. Nah, nanti ada relay juga untuk switching motor servonya, sama nanti untuk eksekusi ke buzzer, jadi untuk sinyal low dan high gitu. Nah, selanjutnya ada water pump. Water pump itu nanti untuk sebagai media penyemprot disinfektan atau yang menyemprotkan cairan disinfektan ke di area di tong sampahnya gitu. Jadi untuk sterilisasi tong sampahnya nanti disemprotkan disinfektan. Nah, medianya pakai inilah, pakai water pump begitu. Nah, kita lanjut. Ini flowchart sistem secara keseluruhan. Jadi kurang lebih flowchartnya itu seperti ini. Jadi nanti algoritmanya itu dimulai dari start terlebih dahulu.
nanti bakal ada inisialisasi I/O terlebih dahulu. Nah, kemudian masuk ke tahap ultrasonik gitu. Jadi proses di ultrasonik, jadi masuk ke pengenalan awal dulu di ultrasonik 1 dan 2 yang tadi saya sudah jelaskan. Untuk satu, untuk jarak terhadap orang yang akan membuang sampah sebagai media pengukur jarak orang yang akan membuang sampah. Dan yang kedua itu nanti untuk pengukur ketinggian sampah. Jadi sebagai indikasi sampah itu udah penuh atau belum gitu. Nah, nanti untuk prosesnya itu sama. Jadi nanti untuk jarak satu ini maksudnya cuma klasifikasi aja ya, pembedaan di flowchart. Jadi ada ultrasonik 1 dan 2. Nah, nanti eh, akan sistem prosesnya itu nanti jadi ultrasonik yang pertama ini. Jadi kalau jarak itu kecil dari dan sama 12 cm, ya kan? Nah, jika dia mendeteksi sesuai algoritma yang dibikin, kecil dari dan sama 12, maka dia akan memutarkan servo, atau servo itu akan berputar 190 derajat. Jadi relay itu active low gitu. Nah, selanjutnya jika sensor duanya itu kecil dari dan sama, sorry ini maksudnya 23, karena tadi kan dimensi tingginya itu kan 25. Jadi kalau dia kecil kecil dari 23, nah itu nanti itu kan cuman sisa spare 2 cm ya, dari kurang lebih 2 cm dari maksimal eh, ketinggian tong sampah. Nah, itu kan nanti bakal jadi indikasi penuh. Jika nanti dia terindikasi penuh, maka nanti buzzernya akan high gitu. Nah, sistem ini berjalan secara terus-menerus. Nah, jadi digambarkan dalam flowchart kurang lebih nanti seperti ini gitu. Jadi ini cuman alur sistem kerja alat gitu dalam bentuk flowchart. Oke, kita lanjut. Nah, jadi data alat secara keseluruhan itu jadi ada data mengenai sensor ultrasonik, motor servo, relay, water pump, dan buzzer. Jadi kalau misalkan kondisi pertama itu jarak terdeteksi, jadi kalau sensor ultrasonik itu ada jarak yang terdeteksi, maka motor servo itu aktif membuka tempat sampah gitu. Nah, relay aktif menggerakkan water pump. Jadi sorry saya revisi. Jadi maaf saya revisi sedikit. Jadi untuk relay itu selain switching untuk motor servo tadi, bukan revisi sih, menambahkan. Jadi selain untuk kendali motor servo, nanti juga menggerakkan water pump sebagai media penyemprot disinfektan gitu. Nah, si water pump nanti akan aktif menyemprot disinfektan, sementara untuk kondisi bajar itu tidak aktif. Nah, untuk jarak tidak terdeteksi, motor servo juga tidak akan aktif, jadi dia tidak akan melakukan pembukaan penutup tempat sampah. Nah, relay juga tidak aktif gitu, karena kan nanti kan relay sebagai media penggerak sesuai tadi saya bilang untuk motor servo dan juga water pump gitu. Jadi sama-sama tidak aktif, sama bajar juga tidak aktif. Nah, untuk kondisi yang ketiga yaitu jika sensor ultrasonik mendeteksi kapasitas tempat sampah penuh, ya kan? Jadi motor servo tidak aktif, relay tidak aktif, ya kan? Karena relay tidak aktif berarti water pump juga tidak aktif dengan motor servo, karena kan dia untuk switchingnya menggunakan relay, tapi untuk buzzernya aktif gitu sebagai indikasi tempat sampah itu penuh gitu. Jadi nanti notisnya dari buzzer gitu. Jadi ada notifikasi dari buzzer yang akan berbunyi sebagai tanda kalau tempat sampah itu penuh. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Jadi sistem buka tutup tempat sampah ini telah bekerja sesuai pengaturannya. Jadi tempat sampah itu dapat terbuka, digerakkan oleh motor servo nantinya ketika nama sensornya itu HC-SRF04 telah mendeteksi jarak benda dengan pengaturan jarak 13 cm gitu kan. Dan dapat tertutup kembali ketika jarak benda sudah tidak terdeteksi lebih dari 13 cm oleh si sensor tadi, sensor HC-SRF04. Nah, motor servo bisa bekerja membuka tempat sampah ketika posisi motor di 0 maksudnya 0 derajat dengan tegangan 0,30 volt dan menutup tempat sampah pada posisi 90 derajat.
Nah, relay bekerja active flow pada saat tutup tempat sampah terbuka. Jadi, relaynya itu active flow ketika tempat sampah itu terbuka. Nah, sensor HC SRF04 ini bekerja pada saat mendapatkan nilai logika 0 atau low yang berarti kondisi tempat sampah sudah penuh. Nah, untuk respon buzzer bekerja pada saat sensor HC SRF04 mendapatkan eh, nilai sesuai yang di algoritma tadi. Jadi ketika dia sudah mendekati, sorry, ketika dia sudah mendekati jarak maksimal, jadi tadi kan kecil dari 0 sampai 23, nah maka dia akan mengindikasikan tong sampah penuh sesuai algoritma yang dibikin. Nah, nanti akan mengindikasikan lewat bunyi buzzer sebagai indikator tong sampah penuh. Nah, ini mungkin sekian. Terima kasih eh, presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin nanti untuk kekurangannya bisa jadi bahan perbaikan bagi saya ke depannya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.